Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat ahibbai tullabi wa talibati, pemirsa Habibus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah Jalla wa ala masih memberikan kenikmatannya kepada kita, sehingga dengan kenikmatan yang berupa kesehatan yang Allah adakan di dalam diri kita, juga kenikmatan, kesempatan dan kemudahan yang Allah berikan ke dalam diri kita, sehingga dengan kenikmatan sehat, kenikmatan, kesempatan, kenikmatan, kemudahan yang Allah berikan kepada kita, kita bisa bersama-sama lagi dalam rangka menunaikan kewajibannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita lakukan ini, kewajiban yang telah kita lakukan ini nantinya mendapatkan balasan dengan pahala surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam tak lupa kita berikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita dalam rangka mengikuti apa-apa yang telah beliau tinggalkan kepada kita, sampai nantinya Allah meridhai kita dan memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin
wa ma'asyiral muslimat, tullabi wa talibati, pemirsa Habibus Salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun dengan nikmat yang telah datang dari Tuhanmu. Adapun dengan nikmat yang telah datang dari Tuhanmu, fahaddits, maka kabarkanlah, maka beritahukanlah kepada saudara-saudaramu, beritahukanlah. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita semua bahwasannya Allah telah memberikan kenikmatan yang telah banyak kepada diri kita. Dan setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ke dalam diri kita, maka dengan kenikmatan yang telah Allah adakan di dalam diri kita, maka fahaddits, maka kabarkanlah, omongkanlah, bahwasannya menunjukkan bahwasannya Allah itu memang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Bukan Tuhan yang pelit. Tetapi kalau Allah memberikan kemudahan bagi kita, kenikmatan yang luar biasa kepada kita, beritahukanlah kepada semua manusia bahwasannya Allah itu memang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan seakan-akan kita ini malah salah. Kalau Allah memberikan kemudahan dalam diri kita, seakan-akan yang kita perlihatkan malah seakan-akan kita ini orang yang susah. Inilah salah. Ketika kita semua Allah berikan kemudahan, baik kemudahan ekonomi, kemudahan kesehatan, semuanya, tetapi yang kita jelaskan, kita tampakkan kepada saudara kita, malah yang sebaliknya, ini berarti tidak sesuai dengan dalil. Kenapa? Karena seakan-akan bahwasanya Allah itu mempersulit kita, padahal Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Maka kalau Allah memberikan kenikmatan kepada kita, fahaddits, beritahulah kepada manusia, tanpa dengan ada ingin rasa sombong ada dalam diri kita. Ketika kita mengomongkan kenikmatan yang Allah datangkan kepada diri kita, itu bukan dengan niatan sombong, tetapi ingin memberitahu bahwasanya Allah itu memang Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Itulah yang kita ingin beritahu. Misalkan, kalau misalkan kita tadi malam mendapatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka beritahulah saudara kita, alhamdulillah tadi malam. Misalkan begitu, ingat, tanpa ada dasar sombong. Dan ketika kita memberitahu pun juga harus melihat orang yang kita beritahu. Gak semua harus diberitahu. Jadi orang-orang yang memang, misalkan kawan kita, misalkan orang yang gak senang dengan kita, ya jangan dikasih tahu kalau orang gak senang. Bukannya dia nanti kenal dengan Allah, malah nanti akan menambah permusuhan dengan diri kita. Seakan-akan kita sombong, seakan-akan kita pingin tinggi, lebih tinggi, lebih wow daripada teman kita. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan di dalam sebuah perkataannya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan, man taraka jamila thiyabi, barang siapa yang meninggalkan bagusnya baju atau baju yang bagus. Jadi barang siapa yang meninggalkan baju yang bagus, bukhlan bil mali, karena memang pelit dengan apa? Dengan harta. Sejatinya dia tuh punya duit, tetapi apa? Dia enggak memperlihatkan kalau memang Allah itu memberikan kemudahan kepadanya.
lam yakun lahu ajr, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Jadi kalau Allah misalkan memberikan kemudahan bagi dia bisa membeli baju misalkan dalam keadaan dia enggak punya baju, maka apa? Lam yakun lahu ajr, maka dia tidak akan mendapatkan pahala. Kenapa? Enggak memberitahu dan memberitahu. Karena Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selanjutnya, wa man tarakahu muta'abbidan bi tahrimil mubahat kana athiman. Barang siapa yang meninggalkan itu karena ada unsur ibadah, yang mana meninggalkan apa? Sesuatu atau mengharamkan sesuatu yang mubah. Beli baju baru haram, misalkan begitu kan? Maka orang yang mengatakan begitu kana athiman, dia termasuk orang yang mendapatkan dosa. Allah sudah memberikan kemudahan, duit ada, misalkan begitu, baju enggak punya, enggak mau beli baju, kenapa? Beli baju baru haram. Jadi bang, maka bukannya dia mendapatkan pahala karena sederhananya dia, tapi apa? Malah mendapatkan dosa. Wa man labisa jamila thiyabi izharun lin ni'mah li ni'matillahi wasti'anata 'ala ta'atillahi kana ma'juran. Barang siapa yang menggunakan memakai baju yang baru izharun li ni'matillah, menampakkan kenikmatan yang Allah adakan dalam dirinya. Ini yang tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi beribadah itu memang menampakkan bahwa Allah itu memberikan kemudahan itu. Dan apa? Isti'anatan 'ala ta'atillah, dan menjadi apa ya, penolong, pembantu buat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kana ma'juron, maka dialah yang mendapatkan pahala. Dia yang mendapat pahala. Kenapa? Karena dia ingin menampakkan bahwasanya Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih. Selanjutnya, wa man labisa fakhran wa khuyala kana athiman. Barang siapa yang menggunakan baju tadi dalam keadaan sombong, maka kana athiman, maka dia juga akan mendapatkan dosa. Jadi dua kategori yang di sini yang mendapatkan dosa. Satu apa? Orang yang mengharamkan perkara yang mubah, haram ini. Padahal mubah enggak masalah. Maka ini dia mendapatkan dosa. Yang kedua, menggunakan baju dengan keadaan sombong, itu juga mendapatkan dosa. Kalau Allah beri kemudahan tapi enggak mau beli baju baru, misalkan begitu, maka dia enggak mendapatkan pahala. Tetapi kalau orang membeli baju baru izharun li ni'matillah, menampakkan kenikmatan Allah, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala. Jadi ada berapa kategori? 4. Satu enggak mendapat apa-apa, satu mendapatkan pahala. Yang selanjutnya apa? Dua-duanya mendapatkan dosa. Satu orang yang sombong, yang kedua mengharamkan yang mubah, itu dua-duanya mendapat dosa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat dan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini, maka kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, tolong ditunjukkan. Cara menunjukkan itu dengan berbagai macam cara. Dengan membantu itu bisa, atau dengan menampakkan bahwa seakan-akan Allah itu memberikan kemudahan dengan kita, itu pun bisa. Bukan malah ketika Allah memberikan kemudahan seakan-akan kita ini orang yang tidak punya. Ini menjadi masalah. Kenapa? Efeknya ialah kelihatannya bahwasanya Allah itu enggak sayang dengan orang-orang tersebut. Itu efeknya. Tetapi kalau diberikan kemudahan, kita tunjukkan dengan berbagai macam cara tadi, dengan memberi, menggunakannya dengan cara yang tepat,
maka di sinilah yang mendapatkan apa? Pahala. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara pelajaran penting yang bisa kita ambil pelajaran ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ke dalam diri kita. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa kepada Allah Jalla wa ala, semoga Allah mudahkan kita semua menjadi orang-orang yang ketika Allah berikan kenikmatan ke dalam diri kita, nikmat tersebut bisa kita syukuri dan semakin menjadikan kita semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini, dikarenakan kita sudah memasuki bulan Sya'ban, maka nggak ada salahnya kalau kita ini mengenal dengan yang namanya bulan Sya'ban. Apa aja sih perkara-perkara yang berkaitan dengan bulan Sya'ban? Maka mau nggak mau, pada malam hari ini kita akan mengkaji bersama-sama tentang dengan tema kenalilah bulan Sya'ban. Jadi kita mengenal bulan Sya'ban. Ada apa aja di dalam bulan Sya'ban. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perlu diketahui bahwasannya bulan Sya'ban yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan kepada kita semua di dalam beberapa hadisnya, ada beberapa perkara-perkara yang mana wajib kita ketahui. Di dalam beberapa hadis dan beberapa asar atau perkataan salaf, ada beberapa perkara-perkara yang mana wajib kita ketahui, yang mana berkaitan dengan bulan Sya'ban. Tetapi sebelum kita semua memasuki dalam perkara tersebut, maka kita semua akan memulai pembahasan ini dengan pengertian dari bulan Sya'ban. Jadi kenapa dikatakan bulan ini bulan Sya'ban? Inilah yang akan kita bahas untuk pertama kali. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebab dinamakan bulan Sya'ban. Jadi sebab dinamakan bulan Sya'ban tersebut, maka ikhtalafal mu'arrikhun, para ahli sejarah, mereka semua berselisih. Jadi para ahli sejarah mereka semua berselisih tentang apa? Tentang sebab dinamakannya bulan Sya'ban. Akan tetapi wadhaba kullun minhum, dan di setiap mereka, di antara para ulama mereka semua itu, mereka semua memiliki tafsir, memiliki pengertian masing-masing. Jadi wajar kalau semua mereka berbeda, karena setiap para ulama memiliki pengertian masing-masing. Tetapi illa anna mu'adhamaha tajtami ala makna kalimat Sya'ban al-mushtaqqah min at-tashaqqub ay tafatuh. Jadi mereka semua, kebanyakan dari para ulama, para ahli sejarah, mereka semua mengatakan bahwasannya kalimat Sya'ban itu diambil dari kata at-tashaqqub. At-tashaqqub itu artinya berpisah. Jadi awal mula, jadi Sya'ban, tasyaqqub itu artinya berpisah. Nanti kita akan bahas kenapa dikatakan Sya'ban itu bulan berpisah. Nanti kita akan bahas. Itu kalau secara istilahnya, secara lughatan. Jadi Sya'ban dari kata tasyaqqub yang artinya berpisah.
Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikatakan berpisah. Kenapa? Dikarenakan bahwasanya orang-orang Arab mereka semua tasya'abuna fi hadzal syahr bahtan an masadiril miyah. Jadi ada di antara para ulama mengatakan kenapa Sya'ban ini dikatakan bulan Sya'ban, bulan berpisah. Kenapa? Karena orang-orang Arab mereka pada bulan ini mereka semua berpisah untuk mencari masadirul miyah atau apa? mata air. Jadi pada bulan Sya'ban itu mereka semua mencari apa? Mata air. Berpisah mencari mata air. Maka dari berpisah inilah yang dinamakan Sya'ban. Itu di antara pendapat para ulama. Ada yang lain juga mengatakan bahwasanya kenapa dikatakan berpisah bulan Sya'ban? Dikarenakan bahwasanya orang-orang Arab itu mereka semua berpisah untuk melaksanakan perang. Jadi kalau tadi apa? Untuk mengambil air, kalau ini untuk perang. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya bulan haram. Bulan apa itu? Rajab yang kemarin. Bulan Rajab kan bulan haram kan? Bulan haram diharamkan berperang. Maka ketika Rajab, maka mereka semua enggak bakal berperang. Tetapi setelah Rajab selesai, datanglah Sya'ban, maka mereka semua berpisah, berpecah. Untuk apa? Untuk melakukan perang yang tertunda. Gara-gara adanya apa tadi? Rajab atau bulan haram. Jadi kalau orang dahulu begitu, datang haram selesai perang, nggak boleh berperang dulu. Tapi kalau kita misalkan kita nggak boleh memulai perang pada bulan haramnya, tapi kalau misalkan diserang mau nggak mau harus melawan, walaupun dalam keadaan bulan Muharram. Bukan berarti kalau datang Muharram ada orang musuh datang kepada kita diam saja, gak melawan. Kenapa? Karena ini bulan Muharram. Itu salah. Walaupun bulan Muharram, kalau memang kita diserang, mau gak mau kita harus melawan. Walaupun di dalam bulan Muharram. Itu di antara pengertian para ulama. Ada yang lain juga mengatakan bahwasannya kenapa dikatakan Sya'ban, dikatakan berpisah tadi, dikarenakan orang-orang Arab itu mereka semua fi hadzal syahr, pada bulan ini mutawajjihina ilal muluki wa zu'ama'i talaban lil atiyah. Mereka semua pada bulan-bulan Sya'ban ini mereka semua berpencar untuk mendatangi orang-orang yang kaya-kaya atau mendatangi raja-raja untuk meminta pemberian. Lagi dan lagi berpencar. Ada yang mengatakan mengambil hadiah dari raja, ada yang mengatakan untuk perang, ada yang mengatakan mengambil air. Maka kata iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara saja. Bahkan Ibnu Rajab juga mengatakan wasumiya Sya'ban, dan dikatakan Sya'ban kenapa? Litasya'ubihim fi talabil miyah, dikarenakan mereka semua mencari air. Au fil ghaza, ataupun berpisah karena perang. Ba'da an yakhruj syahrul Rajabil haram, setelah selesainya bulan Rajab. Ini yang dikatakan oleh siapa? Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala. Itu diantara pengertian apa? Sya'ban. Jadi Sya'ban itu artinya berpisah. Berpisah ini dikatakan apa? Karena pada bulan ini orang-orang Arab itu mereka semua berpisah mencari air. Ada yang mengatakan mereka semua berpisah untuk melaksanakan perang yang tertunda. Ada juga yang mengatakan mengambil hadiah. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, itu diantara beberapa sebab kenapa dinamakan bulan Sya'ban. Kata Sya'ban itu aslinya apa? Artinya tadi berpisah. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala,
Pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas pada malam hari ini ialah berkaitan dengan beberapa perkara yang mana berkaitan dengan bulan Sya'ban. Di antara perkara yang pertama, bahwasannya bulan Sya'ban ialah bulan yang mana Rasulullah SAW telah menjelaskan dia termasuk bulan yang mana manusia lupa dengan bulan tersebut. Tidak mengindahkan bulan yang terlupakan. Itu di antara perkara yang pertama. Jadi Sya'ban adalah bulan yang terlupakan. Rasul mengatakan yaghfilun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Dalam hadis yang sangat panjang, ini kutipannya. Rasul mengatakan yaghfilun nasu anhu. Jadi manusia itu mereka semua lupa darinya, yaitu dari bulan Sya'ban, baina Rajab wa Ramadan, antara Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Rajab, bulan Sya'ban itu memang bulan yang terlupakan. Memang kita tahu bulan haram itu memiliki keistimewaan. Bulan Ramadan juga memiliki keistimewaan. Tetapi bulan Sya'ban memang tidak ada keistimewaan khusus. Tapi nanti ada beberapa. Memang tidak disebutkan keutamaannya, tetapi memang memiliki keutamaannya. Nanti kita akan bahas. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa melihat ketika Rasul mengatakan yaghfilun nasu anhu. Jadi dalam hadis ini memang agak panjang yang mana Rasulullah SAW menjelaskan kenapa Rasulullah SAW itu melakukan beberapa ibadah pada bulan ini. Kenapa? Karena pada bulan ini adalah bulan yang mana manusia itu lupa. Jadi Rasulullah menjelaskan memang manusia itu banyak lupa dengan bulan ini. Maksudnya enggak begitu memperhatikan dengan bulan ini. Padahal kalau kita bisa melihat isyaratun ila anna ba'da ma yastahiru fadlahu min al-azman awil amakin awil ashkhas qad yakunu ghairuhu afdal minhu. Terkadang bisa jadi terkadang sesuatu yang memang diberikan keutamaannya itu ditunjukkan, disebutkan keutamaannya, yang tidak disebutkan bisa jadi lebih utama daripada yang disebutkan. Jadi yang lebih utama bisa jadi lebih apa? Yang tidak disebutkan keutamaannya itu terkadang bisa jadi lebih utama. Maka wajar Rasul itu senang sekali kalau beliau melaksanakan ibadah pada bulan apa? Sya'ban. Kenapa? Karena memang manusia sudah melupakan bulan tersebut. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perlu diketahui bahwasannya ada beberapa manfaat atau beberapa keutamaan bagi orang-orang yang mau menghidupkan waktu yang terlupakan. Waktu yang terlupakan. Sebagaimana bulan Sya'ban. Di antara keutamaannya ialah innahu yakunu akhfa wa ikhfa'in nawafil wa israriha afdal. La siyama siyam fa innahu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Jadi yang namanya menghidupkan tempat-tempat atau waktu yang dilupakan oleh banyak manusia, maka kalau kita beribadah di tempat tersebut, maka itu lebih akhfa, lebih enggak kelihatan. Contoh sekarang, kalau misalkan ketika datang bulan Ramadan, maka kelihatan banyak orang apa? Yang baca Quran, yang ngaji, yang apa kan begitu. Tetapi kalau bulan Sya'ban enggak kelihatan. Maka kalau kita bisa menghidupkan pada bulan-bulan ini, pada bulan Sya'ban ini, maka bisa jadi itu menjadi keutamaan. Kenapa? Karena banyak orang yang lalai dari perkara ini, tetapi kita semua masih ingat dengan perkara ini. Mereka semua melupakan bulan Sya'ban ini. Kenapa?
pinginnya datangnya bulan Ramadan. Pada bulan Sya'ban itu adalah bulan yang memang banyak dilalaikan manusia. Dan kalau kita bisa menyamarkan, tidak menampakkan ibadah kita, itu memang yang lebih utama. Jadi sebaik-baik ibadah itu kalau memang kita nggak menunjukkan, kita sembunyikan. Bahkan di antara salaf itu, kalau nggak salah tadi ini kalau nggak salah, mereka semua itu bagaimana usahanya agar sholat yang dia lakukan itu tidak pernah diketahui oleh saudara-saudaranya. Sholat malam cari tempat yang sunyi misalkan begitu. Kenapa? Pingin nggak dilihat oleh manusia. Kenapa? Karena kalau semakin nggak terlihat, maka kemungkinan semakin ikhlas. Semakin ikhlas maka semakin besar pahalanya. Itu di antara perkara yang pertama. Jadi menghidupkan waktu yang terlupakan akan menjadikan kita semua memperoleh pahala yang sangat besar. Selanjutnya, wajar kalau memang innahu asyaqqu 'alan nufus. Itu sesungguhnya bulan Sya'ban itu akan lebih berat ketika kita melakukan ibadah di bulan tersebut dibanding bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan ngaji gampang. Kenapa? Karena sekelilingnya ngaji. Tetapi kalau bulan Sya'ban kita ngaji sendirian, maka kalau berat ini yang kita lakukan, semakin berat yang kita lakukan, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Kalau ngajinya bareng-bareng, misalkan gitu, ya itu masih wajar. Kenapa? Karena ada temannya banyak. Tetapi kalau kita sendirian, bisa ngaji, bisa beribadah, maka inilah yang menjadi poin yang utama. Jadi innahu asyaqqu 'alan nufus, itu akan lebih berat di jiwa. Wa afdalul a'mali asyaqquha 'alan nufus, dan yang perlu diketahui bahwasanya ibadah yang paling afdal ialah ibadah yang paling berat. Semakin berat maka semakin besar pahalanya. Orang yang jauh masjidnya, jauh rumahnya dari masjid, maka dia semakin Semakin banyak pahalanya. Intinya semakin masyaqqahnya semakin tinggi, rasa beratnya semakin tinggi, maka semakin besar pahalanya. Karena yang namanya pahala kita itu tergantung dengan rasa capek, rasa berat yang kita miliki. Ajruka ala qadri nasabika. Jadi ajruka pahalamu ala qadri nasabika, tergantung dengan rasa letih yang kalian rasakan. Semakin capek, semakin berat, maka semakin besar pahalanya. Maka wajar kalau yang namanya sholat malam adalah sholat sunnah yang paling utama. Kenapa? Karena memang dilakukannya memerlukan juhud. Apa juhud itu? Upaya yang berat, sungguh-sungguh yang berat. Kalau hanya misalkan sholat sunnah qobliyah, ba'diyah gampang. Kenapa? Ya karena melakukannya ketika kita nggak tidur, nggak ngantuk. Tetapi kalau sholat malam dalam keadaan kita ngantuk, kita lagi tidur, bangun sholat, maka wajarlah mendapatkan pahala yang besar. Karena kita mengeluarkan usaha juga yang besar. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara beberapa perkara. Jadi perkara yang pertama apa tadi? Bahwasannya yang namanya bulan Sya'ban adalah bulan yang mana banyak dilupakan oleh manusia. Mereka semua enggak bersemangat beribadah, nunggu datangnya bulan Ramadan. Padahal itu semua salah. Yang namanya ibadah, yang namanya ketaatan, itu pun perlu yang namanya pemanasan. Ya atau tidak? Bahkan dikatakan para ulama mengatakan bahwa namanya bulan Sya'ban, bulan Rajab itu adalah bulan di mana kita menanam. Bulan Sya'ban itu di mana kita memupuk atau menyiram tanaman tersebut.
dan bulan Ramadan itu adalah bulan kapan kita manen. Maksudnya ialah kalau dari bulan Rajab kita sudah menanam kebaikan, melakukan ketaatan, langsung kita pupuk, kita semangat lagi ketika bulan Sya'ban, maka ketika datang bulan Ramadan kita sudah terbiasa. Contoh, kita sudah terbiasa sholat malam pada bulan Sya'ban, maka nanti akan gampang kalau datang bulan Ramadan. Tetapi kalau nggak terbiasa pada bulan Sya'bannya, nggak terbiasa pada bulan Rajabnya, maka ketika datang Ramadan ngejem. Apa ngejem itu? Kepanasan, nggak kuat. Kenapa? Karena nggak terbiasa. Maka perlu yang namanya pembiasaan. Dimulai Rajab itu mulai dilatih dulu. Setelah itu datang Sya'ban, ditambah semangat lagi. Datang Ramadan, maka kita sudah terbiasa. Maka ini penting buat kita semua. Kalau memang kita semua mau mengoptimalkan menggunakan bulan Ramadan yang akan datang ini, bisa kita optimalkan, mau nggak mau kita harus mulai dari bulan Sya'ban. Pemanasannya dari Sya'ban. Jangan nanti ketika Ramadan baru mulai pemanasan, itu salah. Pemanasannya atau pembiasaannya harus dimulai sebelum datang Ramadan. Sehingga ketika datang Ramadan kita sudah panas, kita sudah terbiasa. Maka kita nanti semakin enak. Maka ini penting buat kita semua, bahwasanya yang namanya bulan Ramadan itu bulan yang mulia untuk memudahkan kita semua. Maka mau nggak mau kita semua harus mengoptimalkan pada bulan Sya'ban. Nah, barakallahu fikum. Ada dulu ya. Kita ada dulu, kita lanjutkan lagi. Barakallahu fikum. Allahu Akbar.
Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Perkara yang kedua yang mana berkaitan dengan bulan Sya'ban yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa pada bulan tersebut. Jadi puasa yang paling banyak yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain bulan Ramadan maka dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban adalah tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa paling banyak pada bulan tersebut. Kalau Ramadan jelas karena hukumnya wajib. Jadi satu bulan full puasa. Setelah itu bulan yang dimana Rasul paling banyak puasanya itu terdapat pada bulan Sya'ban. Ini harus tahu. Jadi bulan yang mana paling banyak dipuasai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dikatakan an Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrun. Lam yakun, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa sebulan full aktsaru min Sya'ban, lebih banyak daripada Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika puasa pada bulan-bulan yang lainnya itu kebanyakan enggak satu sebulan. Aktsaru min Sya'ban, lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Jadi intinya puasa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak dilakukan Rasul itu dilakukan pada bulan Sya'ban. Kenapa? Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika puasa pada bulan Sya'ban puasa kullahu. Apa itu kullahu? Semuanya. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memang sering banyak puasa pada bulan Sya'ban. Lagi dan lagi, kenapa? Karena ini juga menjadi latihan untuk datangnya apa? Bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah juga bulan puasa, maka Rasul memberi syariat kepada kita semua agar kita semua latihan dahulu sebelum datangnya bulan Ramadan dengan cara memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Itu diantara perkara yang kedua. Jadi lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahrun.
Tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa pada bulan aktsaru min Sya'ban, lebih banyak dari bulan Sya'ban. Fa innahu kana yasumu Sya'ban kullah, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu puasa pada bulan Sya'ban semuanya. Tapi perlu diketahui, sebagaimana perkataan Ibnu Mubarak rahimahullah taala, beliau mengatakan jaizun fil kalamil arabi idza shoma aktsaru syahri an yuqal shoma syahra kullah. Jadi biasa orang Arab terkadang mereka mengatakan kalau pada bulan Sya'ban misalkan begitu, beliau melaksanakan di hari-harinya paling banyak puasanya, maka dia boleh mengatakan shoma syahra kullahu. Boleh mengatakan bahwasanya beliau melaksanakan puasa semuanya. Walaupun misalkan 1-2 hari beliau nggak puasa, tetapi seakan-akan dikatakan semua. Kenapa? Karena memang kebanyakan pada bulan Sya'ban hari-harinya diisi dengan berpuasa. Jadi orang Arab itu boleh mengatakan kul, itu maksudnya nggak semuanya, tetapi apa? Ada beberapa yang enggak tercakup. Ada beberapa. Sebagaimana ayat yang Allah jelaskan juga, tudabbiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Tudabbiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Jadi yang namanya badai yang Allah datangkan ketika datangnya Nabi Nuh alaihi salam, tudabbiru kulla syai', menghancurkan segala sesuatu. Menggunakan kata kul. Ya atau tidak? Iya. Tetapi enggak semua hancur. Masih ada gunung, masih ada ini, masih ada kapal. Ya atau tidak? Berarti kul itu memang terkadang enggak bermakna apa? Semua, enggak terkadang. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara perkara bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan yang paling banyak dikuasai Rasulullah SAW setelah bulan Ramadan. Itu perkara yang kedua. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, perkara yang selanjutnya bahwasannya yang namanya bulan Sya'ban adalah bulan yang dimana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal. Jadi Allah mengangkat catatan amal itu pada bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu bulan di mana? Bulan di mana Allah mengangkat amalan. Maka sebuah hadis yang mengatakan, pernah suatu hari Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhu annahu qala qultu ya Rasulullah, jadi Usamah pernah berkata kepada Rasulullah, lam araka tasumu syahrun min asy-syuhur ma tasum min Sya'ban. Saya tidak pernah engkau berpuasa pada bulan-bulan ma tasum min Sya'ban, yang lebih banyak, lebih sering yang engkau lakukan puasa pada bulan Sya'ban. Maka Rasul menjawab, jadi Usamah ini bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau ini berpuasa sering sekali, banyak sekali dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya? Maka Rasul mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Jadi yang namanya bulan Ramadan adalah bulan Sya'ban adalah bulan yang mana manusia itu lupa dengan bulan tersebut. Baina Rajab wa Ramadan, di antara Rajab dan Ramadan. Kenapa lupa? Karena memang kalah gemerlap, kalah apa? keutamaan. Ramadan dengan keutamaannya masing-masing. Rajab pun juga punya keutamaan. Maka bulan Sya'ban ini kebanyakan manusia terlena, lupa. Maka Rasul mengajarkan kepada kita agar kita jangan lupa. Bukan malah kita wah di bulan Sya'ban enggak ada keutamaannya, misalkan begitu, jangan. Tetapi Rasul pernah mengatakan
Kenapa engkau puasa paling banyak pada bulan Sya'ban? Dikatakan karena bulan itu adalah bulan yang mana manusia pada lupa. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Dan pada bulan itu adalah bulan yang di mana amalan itu akan diangkat oleh siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan itu diangkat pada bulan apa? Sya'ban. Fa uhibbu, dan saya itu senang, saya itu suka an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya itu senang kalau amal saya itu diangkat dalam keadaan saya itu puasa. Jadi saya senang, saya pingin ketika diangkat amalan saya lagi dalam keadaan puasa. Rawahu An-Nasa'i wa hasanahu Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi hadis ini memberitahu kepada kita bahwasanya yang namanya bulan apa tadi? Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Dari sinilah kenapa Rasulullah SAW sering sekali melakukan puasa. Kenapa? Karena Rasul itu pingin kalau amalannya diangkat lagi dalam keadaan berpuasa. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, berkenaan dengan diangkatnya suatu amalan, maka diangkatnya amalan itu ada yang namanya diangkat secara tahunan, ada yang diangkat secara mingguan. Jadi angkatnya amal kita ini itu ada tahunan, ada mingguan. Kalau tahunan kapan? Ya ketika datang Sya'ban. Jadi ketika Sya'ban itu satu tahun diangkat. Misalkan begitu. Tetapi juga ada yang namanya angkatan mingguan. Maka suatu hadis yang mengatakan, qala Rasulullah SAW, hadis yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tu'radul a'malu yaumil itsnain wal khamis. Jadi akan diangkat amalan itu pada hari Senin dan hari Kamis. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya itu senang kalau amalan saya itu diangkat saya lagi dalam keadaan puasa. Jadi diangkatnya puasa itu ada dua cara itu amalan. Satu diangkat tahunan, yang kedua diangkat mingguan. Kalau tahunan ketika datang bulan Sya'ban. Kalau mingguan ketika hari Kamis dan hari Senin. Maka disitulah Rasulullah SAW senang melaksanakan puasa. Karena ingin ketika amalannya diangkat, beliau lagi melakukan puasa. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang menunjukkan kepada kita semua bahwasanya memang yang namanya bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana diangkatnya suatu amalan. Bahkan dikatakan juga dalam suatu hadis, Innallaha azza wa jalla la yanamu wa la yanbaghi lahu an yanam. Jadi Allah itu enggak tidur dan enggak pantas Allah itu memang tidur, enggak cocok. Yaqfidu al-qista wa yarfa'uhu. Allah itu mengangkat timbangan dan juga menurunkan timbangan. Yarfa'u ilaihi amalul laili qabla amalin nahar. Jadi Allah akan mengangkat amalan malam sebelum qabla amalin nahar, sebelum amalan siang. Wa amalun nahar qabla amalil lail. Jadi ketika misalkan datang malam itu diangkat dulu sebelum datang siang. Nanti siang baru diangkat lagi kali malam, misalnya muter gitu. Muter. Selanjutnya wa hijabuhu nur. Jadi hijabnya, satirnya Allah itu cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subhati wajhihi man ta ilaihi basaruhu min khalqi. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala membuka tabirnya, maka akan terbakarlah makhluk yang ada sepanjang penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dibuka. Intinya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dari hadis ini kita tahu bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal-amal kita itu pada bulan Sya'ban kalau tahunan. Tetapi kalau mingguan, hari Kamis dan hari Senin. Dari situlah Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita semua agar kita semua melaksanakan puasa. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, itu perkara yang keberapa? Yang keempat atau ketiga? Ketiga. Yang pertama apa tadi? Bulan yang terlupakan. Mereka semua manusia itu lupa dengan Sya'ban. Kenapa? Karena mereka semua menganggap ada yang namanya bulan Rajab, ada yang namanya Ramadan. Sehingga mereka semua terlena enggak menggunakan bulan tersebut. Yang kedua apa? Nah, paling banyak puasa di dalamnya. Jadi Rasul paling banyak puasanya pada bulan Sya'ban. Yang ketiga, nah, selanjutnya yang keempat. Yang keempat bahwasannya di antara para ulama mengatakan bahwasannya bulan Sya'ban juga dikatakan bulan Qurra. Bulan apa? Bulan Qurra. Jadi Sya'ban juga dikatakan bulan Qurra. Perlu diketahui ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan fi saumi Sya'ban, di dalam puasa bulan Sya'ban, beliau mengatakan anna siyamahu katamrin ala siyami Ramadan. Jadi puasa bulan Sya'ban itu adalah latihan untuk bulan Ramadan. Sebagaimana perkataan siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Li'alla yadkhula fi shaumi Ramadan ala masyaqqatin wa kulfah. Agar ketika datang memasuki bulan Ramadan tidak merasakan berat. Kenapa? Karena sudah terbiasa puasa pada bulan Sya'ban. Selanjutnya, bal yakunu qad tamarrana 'ala siyami wa'tadahu wa wajada bi siyami Sya'ban qablahu halawat as-siyam. Dan bisa jadi gara-gara kita sudah terbiasa melakukan puasa Sya'ban, bukan hanya mudah puasa Ramadannya, tetapi merasakan manisnya, nikmatnya puasa ketika bulan Ramadan. Fayadkhulu fi siyami Ramadan bi quwwatin wa nasyat. Maka masuk pada bulan Ramadan bisa melaksanakan puasa dengan kuat dan dengan semangat. Kenapa? Karena sudah dipanasi, sudah dibiasakan pada bulan Sya'ban. Tetapi kalau nggak membiasakan pada bulan Sya'ban, bisa jadi Ramadan sudah KO karena belum terbiasa. Ini sebagaimana perkataan siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Walamma kana Sya'ban kal muqaddimah li Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwasannya Sya'ban itu seakan-akan dia adalah pendahuluan untuk masuk Ramadan, syuri'a fihi ma yashra'u fi Ramadan. Maka disyariatkan pula apa yang di dalam bulan Ramadan, disyariatkan pula apa-apa yang ada bulan Ramadan. Apa di dalamnya? Puasa. Apalagi Al-Qur'an. Jadi ketika pada bulan Ramadan itu disyariatkan puasa dan juga banyak membaca Al-Quran, maka Sya'ban juga disyariatkan untuk memperbanyak puasa dan memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa? Liyahsulat ta'ahub li talaqqi Ramadan, agar bisa siap ketika kita semua berjumpa dengan yang namanya bulan Ramadan. Jadi kalau sudah terbiasa puasa, terbiasa ngaji, datang bulan Ramadan gampang. Tapi kalau nggak terbiasa, maka ini menjadi masalah kita.
Intinya bulan Sya'ban itu memang pemanasan buat kita semua. Pemanasan buat kita. Kalau memang misalkan kita semua mau main bola, mau olahraga enggak pemanasan, terkadang enggak mendapatkan kesehatan, malah apa? Ada yang keseleo, ada yang kena apa? Kenapa enggak ada pemanasan? Sama ketika datangnya bulan Ramadan, bulan luar biasa, tapi enggak ada pemanasannya. Baru sekali 2 hari langsung nge-jam KO. Karena memang enggak ada pemanasan. Maka ini penting buat kita semua bahwasanya bulan Ramadan, bulan Sya'ban itu adalah bulan pemanasan untuk bulan Ramadan. Maka qala Salamah ibn Kahil, kana yuqalu syahrul Sya'ban syahrul qurra. Jadi Salamah ibn Kahil mengatakan bahwasanya bulan Sya'ban itu termasuk bulan qurra. Bulannya orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an. Wa kana Habib ibn Abi Thabit Habib ibn Abi Thabit juga mengatakan, "Idza dakhala Sya'ban, hadza syahrul qurra." Ketika datang bulan Sya'ban, maka Habib ini mengatakan ini adalah bulannya orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Ada juga perkataan yang lain juga mengatakan, "Wa kana Amr bin Qais al-Milai idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarragha li qira'atil Qur'an." Ini Amr bin Qais. Jadi ketika masuk pada bulan Sya'ban, aghlaqa hanutahu. Jadi menutup warung-warungnya, wa tafarragha li qira'atil Qur'an, dan menghabiskan waktunya untuk membaca Al-Qur'an. Inilah di antara beberapa yang dilakukan oleh para salaf. Mereka semua sudah tahu bahwasanya yang namanya Ramadan bulan puasa, Ramadan bulan Al-Qur'an, maka sebelum datangnya bulan Ramadan mereka semua bersiap-siap. Baca Al-Qur'annya dikuatkan lagi, puasanya lebih dikuatkan lagi. Supaya apa? Supaya dengan datangnya bulan Ramadan kita sudah siap dengan puasa, sudah siap dengan apa? Membaca Al-Qur'an. Karena kita sudah membiasakannya pada bulan Sya'ban. Maka penting sekali untuk membiasakan. Orang yang sudah membiasakan sesuatu, maka dia nantinya bakal terbiasa. Wa man ta'awwada 'ala syai'in ta'awwada bihi. Orang yang membiasakan sesuatu, man ta'awwada 'ala syai'in ta'awwada bihi. Orang yang membiasakan sesuatu, pasti dia akan terbiasa. Terbiasa sholat malam misalkan bulan Sya'bannya, gampang nanti ketika bulan Ramadan. Terbiasa misalkan membaca Al-Quran pada bulan Sya'bannya, gampang nanti ketika datang bulan Ramadan. Maka lagi dan lagi ini pentingnya kita membiasakan persiapan kita untuk mendatangi bulan Ramadan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah mudahkan kita semua untuk berjumpa dengan Ramadan, dan kita semua bisa mengoptimalkan bulan Ramadan itu sehingga Allah ridho dengan kita, dan nantinya Allah masukkan kita semua dan bisa menikmati wajahnya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadha minni aqulu wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.